lapak kamu segera dibongkar saja sebelum dibongkar paksa oleh pemerintah, sebelum kalian dimasukkan ke penjara. Penggusuran warga, tempat-tempat orang-orangnya di Watu Kodok itu layaknya mereka sudah tidak berberi kemanusiaan menurut pikiran saya. Pripun Mbah rame mboten? Rame. Mbak. Oke, tak manggon sik. Ini piye iki? Di parkir. Nama lengkap saya Surati. Saya bekerja sebagai pemancing sekalian solidaritas adanya dampak masuknya investor yang mau menggusur warga di Watu Kodok. ...49 tahun yang lalu, kakek nenek kami menjadikan lahan ini untuk bertani. Dan ketika adanya pembangunan jalan masuk di sini, mereka mengalihfungsikan lahan ini menjadi berjualan. Setelah kelihatan ramai dan kelihatan banyak pengunjung di pantai ini, muncullah seorang investor yang namanya Eni Supiani dengan pengacaranya. Mereka membawa surat komas, surat somasi yang untuk mengusir warga dengan dasar mereka punya kancingan dari Keraton Yogyakarta. Di situlah di sini adalah menjadi semacam tanah konflik. Waktu itu saya melihat adanya investor masuk itu menjadi apa ya? Istilahnya konflik horizontal di antar warga itu mulai muncul. Yang bekerja di investor itu menyuruh, lapak kamu segera dibongkar saja sebelum dibongkar paksa oleh pemerintah, sebelum kalian dimasukkan ke penjara, seperti itu. Nah, dari situ saya melihat kenapa harus dengan cara-cara seperti ini. Dengar kabar Watu Kodok diinvestorkan, itu dampaknya di warga Kalor itu sangat besar. Di antaranya adalah adanya perpecahan antar warga. Seperti contoh ketika waktu itu adalah Pak Tupar dan sekeluarganya itu punya lahan di pantai itu, dan pada akhirnya keluarga Pak Tupar itu pro investor. Dan saya mencoba waktu itu mendekati Pak Tupar secara diskusi, secara saling ejek-mengejek waktu itu, dan pada akhirnya Pak Tupar menyadari dampak adanya investor itu mereka merasakan sendiri. Saya tuh nggak tahu bahwa investor itu pada akhirnya akan menyengsarakan rakyat atau menyengsarakan masyarakat kami. Menurut saya rasa sosial yang ada di mereka sudah tidak ada lagi. Karena apa? Bentuk-bentuk penggusuran warga, tempat-tempat orang-orangnya di Watu Kodok itu layaknya mereka sudah tidak berberi kemanusiaan menurut pikiran saya.
Ya pertama diintimidasi, dan yang kedua memang kalau itu nggak mau pergi dari tempat ini mau dipidanakan dan sebagainya. Investor pindah di tempat pantai yang baru namanya Pantai Sanglen di sini. Yang sebelum menjadi paralegal, saya sudah aktif di organisasi dan saya aktif menentang adanya investor. Dan masuknya saya di paralegal adalah membuat saya lebih percaya diri, lebih yakin. Karena apa? Kita tidak mungkin berjuang dalam istilah kita perannya tangan kosong, tidak ada ilmu hukum apapun. Nah, di situ tergerak hati saya untuk lebih belajar lagi tentang hak-hak apa yang harus saya pertahankan di Watu Kodo ini, dan dasar-dasar hukum apa yang bisa aku melawan investor masuk itu. Jadi Mas Radi dan Pak Tupar itu yang paling nyata dan konkret setelah dia di sekolah di paralegal, ya inilah. Jadi kelompok pertama jadi erat, dan yang kedua dari hati daripada masyarakat menambah suatu kekuatan. Korban RD sebelum meninggal, kita punya kurikulum yang berbicara 3 kompetensi. Kompetensi pertama di mana dia bisa membaca masyarakat, kompetensi kedua di mana dia bisa melakukan pengorganisasian terhadap komunitasnya, yang ketiga dia bisa melakukan advokasi terhadap permasalahan di komunitasnya. Masyarakat Watu Kodo adalah perjuangan masyarakat Watu Kodo. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari jadi 1 tahun perjuangan Watu Kodo. Semoga ini akan menjadi inspirasi terus menerus. Semangatnya kita kobarkan, semangatnya kita pelihara, persatuan kita jaga, dan selalu mendukung perjuangan masyarakat Watu Kodo itu sendiri. Merdeka! Hidup Watu Kodo! Kita sering diundang pemerintah, kumpulan di sini, di sana, di Pantai Baron, di Balai Desa, segala macamnya. Nah, di situ ada salah satu pamong desa yang mengatakan mereka cuma lulusan Kathok Abang arep tekan ngendi. Jadi ketika cuma tamatan SD itu mau sampai di mana mereka mau memperjuangkan tanah Watu Kodo. Nah, itu menjadikan kayak semacam janji kami, paguyuban dan teman-teman di Watu Kodo adalah ketika nanti kami bisa memukul mundur investor, kami mau mengadakan upacara Kathok Abang, festival Kathok Abang, yaitu untuk membuktikan bahwa kami biarpun hanya tamatan sekolah dasar secara mayoritas,
Dengan kekuatan kami, kebersamaan kami, kami mampu untuk mengusir investor, memukul mundur investor.